Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bareng saya Erwin Moron di podcast gue. Namanya podcastnya karena masih beberapa episode gue kenalin lagi. Namanya Kawan Baik Channel. Kenapa Kawan Baik? Karena yang datang ke sini adalah orang-orang yang bro sama gue. Nggak deh, bebas semua juga boleh masuk ke sini. Karena orang-orang yang datang ke sini adalah orang-orang yang inspiratif semuanya. Orang-orang yang punya karya, orang-orang yang punya punya sesuatu lah, punya legacy, punya barang, punya pergerakan, dan semua saya akan bawa dari Bandung Raya dan Cimahi. Itu aja dulu, gak usah jauh-jauh karena saya juga orang situ-situ saja ya. Ini akan kita promosikan ke seluruh dunia karena memang pakai platformnya YouTube channel dan Spotify. Nah, di episode ketiga kali ini alhamdulillah nih, ini episode yang menarik menurut gue karena secara positioning juga gue mungkin gak ya bawa orang seperti ini ke sini gitu kan. Kadang-kadang kebiasaan yang gue pikirkan atau yang saya pikirkan itu adalah orang-orang yang grassroots, orang-orang yang benar-benar independen, orang-orang yang benar-benar musisi-musisi yang movementnya movement kolektif gitu. Ternyata ini satu orang pejabat yang datang ke tempat saya adalah seorang kepala dinas yang kalau lu tadi dengerin gue ada kolektifnya, ada grassroots-nya, ada mengumpulkan movementnya yang begitu masif, iya. Wow, berarti gue harus bawa orangnya. Dan sebelumnya di episode kedua gue bawa satu orang yang namanya Juret kemarin kan. Terus dia bergerak di urban farming. Terus namanya adalah Pemuda Mandiri. Janji gua adalah akan bawa kepala dinas DKPP-nya ke sini. Dan ternyata adalah beliau bisa meluangkan waktu ke sini. Selamat datang untuk Kang Gingging. Tepuk tangan dong Kang Gingging. Waduh, terima kasih Pak. Waktunya, terima kasih waktunya Kang. Saya tahu akan pasti banyak kerjaan, akan pasti banyak ketemu sama teman-teman kelompok. Buruan saya kan? Ya, buruan saya. Nah, buruan saya ini yang bikin saya akhirnya akan berjanji membawa Kang Gingging ini ke sini sebagai kepala dinas yang membawahi mereka semuanya. Iya. Kang Gingging apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Harus sehat. Harus sehat terus. Gila, pakai topi. Bener nggak? Sama gua. Lihat, dandanannya rock and roll, kepala dinas loh. Unpredictable Pak. Jadi gue pikir kebaya kepala dinas itu adalah nggak pakai celana jeans, nggak pakai kaos, pakainya safari baju kenegaraan ASN gitu. Tapi ternyata kenapa kok Bapak memilih begini? Gitu? Ini yang harus kita tanya. Pak, boleh kenalin sedikit dong ke para kawan baik semuanya. Bapak nama aslinya siapa, posisinya sebagai apa di DKPP? Iya, terima kasih. Saya sangat tersanjung sekali nih. Dan kalau tadi Mang Erwin bilang, apakah mungkin nggak? Justru saya juga pertanyaannya sama gitu. Apakah mungkin saya bisa? Alhamdulillah ternyata saya bisa hadir sini. Terima kasih sekali Mang Erwin. Sama-sama. Jadi perkenalkan dulu. Iya, boleh. Tadi tapi tidak terlalu jauh seperti Mang Erwin tadi sampaikan. Saya hanya warga Kota Bandung, lahir di Bandung, besar di Bandung. Tahu persis tentang Bandung bagaimana dan sekarang nama saya dulu, saya karena orang Bandung jadi saya namanya seperti orang Bandung umumnya, Gin Ginanjar. Oh, diulang-ulang. Gin Ginanjar. Dan sekarang saya posisi saya bekerja sebagai ASN PNS. Dan alhamdulillah menjabat sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung. Kota Bandung. Jadi di Kota Bandung ternyata ada pertanian ini yang menarik, termasuk bagi saya pun juga. Betul, di kota tapi mengurusin pertanian. Iya, itu. Perkebunan. Betul. Bahkan kalau di kota itu semua urusan pertanian, pangan, peternakan, perikanan. Kadang-kadang urusan monyet leungit ya, kadinas eta. Kadinas. Anjing anu leungit, tetangga anu pasea gara-gara ucing modal di mana gitu eta jadi eta sagala. Gila. Ini yang unpredictable. Bahasanya lugas, bahasa Sundanya juga lekoh kalau bahasa Sunda ya kan. Tapi
Tapi ini DKPP kan? Iya, DKPP itu artinya apa? Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Oh, Dinas Nah, Ketahanan Pangan Ya, dan jadi Pertanian. yang mengurusi terkait dengan pangan, Yes. pertanian, di dalamnya ada perikanan, ada peternakan, perkebunan juga. Oke, jadi seluruh pertanian itu diwadahi oleh dinas di Kota ya. Bandung. Khusus di Kota Bandung. Susah nggak Pak? Karena Kota Bandung kan pertanian agak susah. Iya, justru itu. Justru yang menarik, Kota nih. pas saya juga mau masuk, banyak rekan-rekan yang mempertanyakan, termasuk beberapa kalangan pejabat kan gitu. Rek naon gitu kan dia Ngurus naon di pertanian di dia. rek melak gedung pernah gitu lah. Melak gedung. Justru dari situ saya tertantang untuk banyak melakukan, karena saya tahu tadi kondisi tentang Kota Bandung, termasuk saya juga ada sedikit minat terkait dengan pertanian. Hari setelah ancluk, oh ternyata banyak sekali, Yang bisa sekali. digarap tuh Yang banyak. bisa digarap dan menjadi sesuatu yang keren lah untuk Kota Oke, Bandung. nah ini yang akhirnya menarik buat kawan baik semuanya, bahwa seorang Kang Gin ini menjadi kepala dinas dan prestasinya banyak sekali. Katanya ini dapat informasi nih, kebetulan kan saya nyolek terus teman saya juga, temannya Angga Suranga, namanya Kang Willy nih. Ternyata dia adalah kasih ya di tempat Bapak ya, Iya. di ASN. Kasih bagian ketersediaan pangan. Oh, ketersediaan pangan. Ya. Nah, dari ngorek-ngorek itu katanya ternyata Bapak punya prestasi yang banyak sekali dan membuat sebuah movement kota menjadi indah. Indah itu dalam artian begini. Dari mulai SDM-nya, akhirnya mindset-nya terbuka. Dari mulai pekarangan menjadi indah sekarang katanya. Terus tidak berpikir, banyak sekarang yang mengeluh nih Pak. Cengek mahal. Iya, betul. Bahan-bahan sayuran mahal. Iya. Terus semua pokoknya yang berbentuk perdapuran itu sekarang jadi mahal. Gara-gara ya saya nggak tahu ya. Mungkin ada settingan pada biar pada impor dan akhirnya jadi mahal. Nah, ternyata programnya beliau ini dengan kawan-kawan di ASN ini membuat satu konsep namanya Buruan Saya. Iya. Tahun berapa Pak Buruan Saya ini Pak? Awalnya karena kondisi, saya cerita sedikit. Iya, boleh. Ada serius ya. Jadi Kota Bandung ini sebuah kota besar dan mungkin orang tidak akan memperkirakan, dan memang kenyataannya Bandung ini hampir 97% kalau menurut angka pangan yang ada di Kota Bandung, dari mulai namanya beras, daging-dagingan, cabai-cabean, Cabai-cabean main motor kiloan. sayur, daging dan sebagainya itu diimpor dari luar kan. Walaupun sampai hari ini mungkin Kota Bandung tidak pernah merasa kekurangan, bahkan hampir semua orang merasa berkecukupan karena hampir di setiap tempat ada pasar, ada, padahal tadi 97%. Nah, di satu sisi ini kan kebutuhan pokok yang harus kita punya keunggulan untuk mampu menyediakan, walaupun dengan segala keterbatasan. Harus jadi produsen ya, seharusnya. Paling tidak ketergantungan itu berkurang lah, kemudian kemandirian itu muncul. Paling enggak untuk tingkat keluarga atau rumah tangga yang terkecil. Nah, yang dimiliki oleh Kota Bandung hanya pekarangan, halaman rumah, lingkungan yang tersisa sekitar pemukiman. Nah, kenapa itu tidak dimanfaatkan untuk budidaya pangan yang bisa diakses bisa untuk memenuhi kebutuhan keluarga? Maka kita manfaatkan pekarangan halaman rumah itu menjadi sebuah tempat untuk budidaya berbagai jenis pangan. Memenuhi kebutuhan masing-masing. Kebutuhan keseharian yang biasa dikonsumsi keseharian oleh. Wah, untuk memberikan supaya ini menjadi sesuatu yang menarik dan kembali lagi karena orang priangan, sudah pasti kita beri nama ini gerakan Buruan Saya. Buruan Saya. Buruan Saya itu kalau dalam bahasa Indonesia halaman bagus. Ya, halaman bagus, tapi juga halaman bermanfaat. Ya, buruan jadi halaman pekarangan saya yang terlihat saya. Tapi saya juga mengandung akronim. Jadi karena kita berharap dari Buruan Saya ini muncul pangan yang sehat, kemudian alami, kemudian memiliki nilai ekonomis. Itu yang diharapkan. Dan itu ternyata alhamdulillah masyarakat kota ini ya kerennya masyarakat Bandung ternyata hanya di toel saeutik diperkenalkan langsung. Dan itu yang sekarang sudah mulai menjadi yang mudah-mudahan menjadi budaya. Karena tadi bahwa makan ini menjadi sesuatu yang penting, kemudian juga Kota Bandung ini sangat rawan terhadap ketersediaan termasuk harga. Hari ini kemarin kita survei Kang Erwin, jadi cerita lagi ini apa? Bebas, ini mah kita berbicara lugas aja gitu. Ini real gitu.
hari ini kita menghadapi misalnya harga cengek Benar. cabai rawit Iya. naik nih Kevin. Iya. Tina asalnya 30-40 ribu, Bener. 110. 100.000, 110 sekarang. 110 Waduh, kemarin kita. pantasan tukang bala-bala. Saya bala-bala teh nggak pakai cengek sekarang. Karaos kemari, abi ke teman-teman sih cina asal hayang bala-bala itu ngagaluh sakumaha apa? Ari pas dibukakan teu aya cengek Teu aya cengek. atasnya. Niat anu tadi hoyong bala-bala teu Iya, aya cengek. karena temannya gorengan itu adalah cabe atau bala-bala itu cengek. Jadi kalau nggak ada tuh udah aja jadi hampa gitu Iya. ya. Hidup ini hampa. Nah, dengan adanya tadi urban farming Ya, terintegrasi namanya buruan saya itu, sekarang masyarakat sudah mulai menanam. Salah satunya cabai, cengek, sehingga kebutuhan keseharian itu bisa dipenuhi dari itu. Jadi itu yang terjadi karena memang kembali lagi tadi Kota Bandung ini ya yang punya kita hanya punya halaman, Betul, benar. punya ruang hanya Ya. sedikit, tapi Ya. itu kita bisa manfaatkan maksimal dengan berbagai jenis pangan. Jadi tidak hanya sayuran, kayaknya. Di situ ada buah-buahannya, ada tanaman obat, bahkan yang menarik ada ikan, ada balong, kolam, kalong, dina ember, ada Diisi disebut ikan. budik damber, body dumbbell, budidaya ikan dalam dalam ember. ember. Wah, Kemudian ayah melihara ayam, budidaya ikan dalam jolang, sewa jolang, orang nama gede. Nah, terus mereka mampu untuk melakukan pembibitan sendiri di dalam dengan cara sederhana menggunakan barang-barang yang tidak termanfaatkan, barang bekas gitu. Kemudian mereka juga mampu untuk mengolah sampah dapur organik gitu menjadi kompos. Wow. Yang kompos itu juga bisa dimanfaatkan Betul. untuk berburuan saya. Betul. Dan terakhir mereka mampu untuk mengolah hasil itu menjadi pangan yang punya nilai nilai manfaat lebih, punya nilai ekonomis. Yes, Nah, ini yang terjadi di Kota Bandung sekarang. Berarti inkubasi udah berjalan itu ya? Sangat berjalan. Iya, itu ya tadi makanya kerennya masyarakat Bandung, kita perkenalkan, kita ajak, kita dekati, kemudian kita beri contoh. Wow. Mereka meniru, melaksanakan, dan ini sekarang menyebar begitu. Walaupun sebenarnya target kita inginnya semua warga melakukan itu dan menjadi budayanya warga Bener. Bandung. Bener. Tingkat apa berarti nih? Udah tingkat RW atau belum, Pak? Target kita kalau di Kota Bandung itu wilayah terkecil RW gitu. Inginnya setiap RW paling tidak punya semacam percontohan demplot namanya pokbun. Kelompok berkebun gitu. Nah, itu bisa menjadi nanti contoh untuk warga sekitar. Nah, hari ini memang kalau bicara kelurahan kita di Kota Bandung itu ada 151 kan Erin? Kelurahan ya? Hampir semua sekarang sudah ada. Oh, jadi masih kelurahan sekarang udah semua ada? Ya, dan Wah. kita berharap dari kelurahan turun Tinggal ke dikucurkan ke bawah. gitu. Wow. Berarti sudah ada berapa kelompok? Kalau catatan kita ada sekitar 234 kelompok. Tapi tadi saya mendengar bahkan bertambah sekarang jadi 320-an kan Erin? Wow. Nah, ini percepatan ini yang apa? Ya itu kembali lagi guyubnya orang Bandung, kreatifnya orang Bandung, mereka mampu meniru dan mencontoh sesuatu yang baik dan menyebarkannya. Wah, asik. Tepuk tangan 30 orang di sini, tepuk tangan dong. 30 orang hidungnya doang sama semut, ditambahin semut dong. Tapi sebelum kita beranjak lebih luas lagi obrolan kita dan mungkin ada progres-progres ke depannya seperti apa, terus nanti kita akan obrolin tentang cara merekrut dan lain-lain gitu kan. Kita akan coba angkat lebih dalam tentang mempengaruhi Pak Hadis maksudnya, angkat lebih dalam tentang buruan saya. Kita akan lihat dulu beberapa video tentang buruan saya. Saya udah minta izin ke Kang Willy untuk menayangkan beberapa video tentang buruan saya. Salah satunya yang ini nih, let's check it out.
Yes. Nah, itu tadi video yang pertama ya. Katanya saya ada dikasih video lagi satu yang di luar negeri nih. yang bisa jadi alat presentasi ke luar negeri nih. Nanti itu terakhir, Pak. Tapi sebelumnya ini baru video awalan barusan tentang buruan sayanya. Nah, kita kembali lagi ke buruan saya. Ini menarik nih sebenarnya Pak Kadis. Jadi buruan saya ini tuh terinisiasi awal yang akhirnya menjadi sebuah pergerakan yang masif ini sendiri tuh memang tinker dari internal atau emang ada orang-orang yang tinker dikolaborasikan dengan yang lain, emang benar-benar pure dari DKPP sendiri? Ya, tadi sejak awal kita memang memahami kondisi kota Bandung. Kebetulan saya juga menjadi bagian dari pemerintahan dan di situ punya kewajiban juga untuk bagaimana melayani warga ini yang baik. Kemudian satu kebutuhan. Nah, menggulirkanlah ide itu dan ternyata sebetulnya kalau kita ingin berterima kasih, kita bersyukur gitu kalau di Kota Bandung kita punya ya, ini mah ada bebas syutingnya Pak. Punya pimpinan Wali Kota Bandung, Bang Odet almarhum. Ya, jadi beliau sebetulnya yang punya ide awal untuk bagaimana untuk membangun itu melalui perut kalau beliau bercerita. Jadi itu yang mungkin juga ini yang jarang dibicarakan ya. Sepakat. Bahwa apapun beliau almarhum selalu mengatakan bahwa apapun kemajuan pembangunan, bahwa kalau isi perut belum terisi, belum kenyang, tidak mungkin bisa membangun apapun, tidak bisa berpikir. Betul. Salah satunya melalui pangan. Nah, ide itu kemudian saya coba ramu. Kebetulan pada saat awal saya mengikuti, kalau di pemerintah itu ada semacam pendidikan begitu, ada diklat begitu. Nah, itu dijadikan tema utama pada saat itu. Saya menyampaikan kondisi itu dan kita jadikan itu sebagai tema utama, judul utama waktu saya mengikuti diklat. Dan muncullah di situ inisiatif untuk memunculkan judul nama buruan saya. Dan itu ternyata ya alhamdulillah responnya bagus ya. Respon dan diapresiasi, bahkan mendapatkan penghargaan terbaik. Dulu itu diklat tingkat nasional ya Pak. Jadi itu kan namanya asa mimpi gitu. Sesuatu yang ide begitu saja keluar, ternyata ditangkap dan menjadi sesuatu. Dan setelah selesai itu kemudian saya menyampaikan, melaporkan tentunya kepada pimpinan, karena pemimpin sangat merespon dan bagaimana kalau ini dijadikan kebijakannya kota atau kita mulai di tingkat kota. Nah, awalnya kita mulai di 1-2 termasuk ya kembali lagi pimpinan kita Pak Wali sudah memulai dahulu bagaimana mempraktekkan urban farming di perkotaan dengan cara apa? Rumah dinas yang namanya pendopo itu sekarang itu di sekelilingnya ditanami berbagai jenis pangan, bahkan di situ ada kambing, ada ikan, ada ayam begitu ya. Saya belum masuk ke situ soalnya Mas Pembina Pak Oden belum masuk ke situ tuh. Jadi tidak hanya inisiatif, ide, pemikiran kerja, tapi beliau mempraktekkan. Nah itu menjadi inspirasi tentunya dan menyemangati saya sebagai anak buahnya, staffnya. Dan kami coba melakukan itu dimulai dari beberapa titik dulu, percontohan begitu. Dan setelah dianggap itu berhasil dan mendapatkan respon, baru kita terapkan di tadi titik-titik secara berjenjang, bertahap gitu. Dan ini kita mulai sebetulnya di akhir masa awal pandemi. Dan ini juga membawa keberuntungan. Betul, jadi pasti. Kalau orang katanya masa pandemi ini menjadikan kendala, justru bagi saya pada saat itu menjadi berkah karena masyarakat mungkin karena banyak tinggal di rumah tidak bisa keluar, akhirnya ada kegiatan dan itu tidak hanya sekedar kegiatan, itu meningkatkan imunitas. Nah ini juga yang mungkin langsung tidak langsung. Kenapa saya begitu? Karena pernah nih ada pengalaman juga nih, ada satu ibu-ibu dia sudah diklaim bahwa dia terkena penyakit kanker stadium 4 dan sudah keluar dari rumah sakit dan tidak bisa diapa-apain. Tapi setelah ada kegiatan itu mereka ikut bergabung di situ dengan kelompoknya, dengan ibu-ibu lain, kemudian dia menyatakan sendiri, saya sekarang merasa sehat dan alhamdulillah. Nah mungkin itu, tapi saya meyakini memang itu sesuatu. Jadi ada nilai lain kan? Tidak hanya sekedar menanam, nilai. Dan ini kalau cerita selanjutnya ini ternyata panjang dan dampak itu yang besar. Dampak positifnya ternyata memang sangat besar sekali. Yang mudah-mudahan
almarhum Pak Odet juga dengan inisiasi ini dilapangkan jalannya ya, karena Amin. bermanfaat sekali untuk masyarakat pada akhirnya, Amin. apalagi di masa pandemi waktu itu. Betul, dan ya jadi ini menyambung, dan pesan terakhirnya beliau sebelum ini memanggil khusus saya dan menitipkan pesan bahwa untuk saya pada saat itu tidak enggak apa-apa ya, hanya beliau menitipkan bahwa nitip buruan saya untuk terus dikembangkan. Masuk satu lagi terkait dengan Kampisman pengolahan sampah. Oh iya betul. Jadi itu dua hal yang saya ingat betul beliau menitipkan itu, dan ini sekarang menjadi penyemangat kami termasuk dengan teman-teman lain dan kelompok yang terus akan, karena ya rasanya ini bukan hanya sekedar tadi banyak dampak positif lainnya. Termasuk kalau cerita tadi dunia sudah menang, nah ini juga yang tidak kita sangka-sangka. Benar. Hari bahasa saya mah awalnya heureuyat, iseng-isengan gitu. Ternyata efeknya itu masif sekali ya. Saya berpikir buruan saya ini sendiri adalah satu trigger besar bahwa Kota Bandung sekarang bisa menggerakkan dari satu program aja. Kebayang kalau program yang lain pun secara kedinasan yang lain idenya seperti ini, kayaknya Bandung bakal hebat kembali. Kalau dulu musik zaman saya 90-an hebatnya udah ketahuan, kolektif Saparua, kolektif dari kawan-kawan komunitas, dan akhirnya pemerintah mendukung saja, sok dukung sok lah gitu ya, terbuka, anak-anak berkumpul, sok ini mah pakai we kumarane, jalanin aja, jadi. Nah ternyata sistem yang dilakukan oleh Akang, oleh kawan-kawan, Akang sok we gitu, secara di saat ini positif dan efeknya besar dan bermanfaat untuk masyarakat, dari iseng aja jadi besar. Betul. Nah anggaran Pak, saya pengen tanya, tidak detail sedikit tapi nggak apa, ini sensitif ya. Ada perbantuan dari luar nggak, dari sisi kanan kiri? Soalnya ini masih loh 300 lebih. Ya 320. Berarti kan satu kelompok aja berapa orang Pak? Iya. Efeknya besar Pak. Ini bisa, kalau menurut saya mah bisa mengundang sponsorship, bisa mengundang CSR sebenarnya. Bapak ngeluarin duit sendiri apa di situ? Atau dengan anggaran yang ASN aja cukup? Iya. Jadi memang kalau pekerjaan pemerintah tuh memang salah satu kendala atau yang harus disupport tuh ya anggaran, dana. Memang awalnya kita bergerak, tapi sebenarnya pemikiran awal kita bergerak tidak memikirkan anggaran. Jadi kita ada ide, ada inisiatif. Kolektif aja. Kita sok saya dengan teman-teman soal itu. Sekarang kita belajar analisa, kerjakan gitu. Hari masalah biaya dan sebagainya kumangke. Tapi ternyata dengan niat begitu disupport, pemerintah melihat bahwa ini penting, sehingga pada saat awal ini disupport oleh anggaran khusus dari pemerintah. Ada anggaran khusus. Ada anggaran malah sebagian mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat untuk mensupport ini. Berarti bibit apa segala macam ya, juga jadi untuk semua. penyediaan bibit, sarana prasarana pendukung. Tapi yang kita punya memang semangat dari teman-teman ini bagaimana untuk memberdayakan warga gitu. Mendampingi, mensosialisasikan itu, memberikan pelajaran, memberikan asalnya tidak tahu menjadi tahu, itu yang kita lakukan. Jadi mereka timbul semangat, setelah itu kita berikan semacam, kalau bahasa kita stimulan, jadi bantuan juga tidak dalam bentuan seutuhnya banyak. Nah dari stimulan itu karena semangat tadi sudah tumbuh. Nah ini juga keunggulan Kota Bandung. Betul. Dari semangat itu kemudian kita hanya berikan sedikit, mereka mengembangkan sendiri lebih besar. Inilah Bandung ya, kreatifnya gitu. Berjalan jadi. Termasuk tadi kalau bicara data 320 itu sebetulnya mungkin setengahnya yang kita bangun berdasarkan dari anggaran APBD. Jadi itu. Sisanya berarti dari kolektivitas dari itu. Kolektif, dan sekarang memang mulai bermunculan yang baru-baru. Kalau istilah koloknya hari puniat ku bener mah geuning di Rojong. Betul. Jadi mulai beberapa kelompok, komunitas, instansi mulai muncul nih membantu. Nah, dari mulai sisi pemikiran termasuk nah ini yang sekarang kita rasakan, walaupun kalau secara target menurut ini memang kita butuh banyak sebetulnya, karena ini contoh kecil aja, kalau di kantor kita tuh sekarang sudah menumpuk nih proposal usulan dari warga Kota Bandung yang ingin mereka membangun fasilitasi. Nah itu kan tentunya juga pastinya butuh support anggaran, dan cukup tidak cukup mungkin relatif ya. Kalau saya bilang tidak cukup nanti saya malah Tapi saya menarik nih, maksudnya Kang Gin menarik.
kita bisa kolaborasi nanti. Mudah-mudahan nih, karena jujur Roti Go Lover di sini juga tidak hanya sebatas dagang roti, kopi, kita juga harus ada kolaborasi. Nah, si kolaborasi ini yang mungkin saya juga berpikir kemarin, kalau kayak orang-orang seperti saya yang punya link di luar dari ASN bisa membukakan pintu untuk pergerakan seperti ini sepertinya bisa jadi kolaborasi besar. Mimpinya kita atau Kang Ginggin sendiri dengan kawan-kawan bisa tercapai di saat bisa kolaborasi dengan wilayah luar. Nah, ini yang mungkin kita bisa coba. Nanti saya bikin, kita ngobrol di luar lah. Takut bocor di sini. Yang lain ikut-ikutan begini. Tapi kita ngobrol lagi di konteks buruan saya sendiri. Ini ada satu berita katanya. Buruan saya ini ngomong Kota Bandung terus. Ternyata ada satu berita, benar ini isu apa bukan? Ini tuh sebenarnya jadi satu role model untuk Asia Tenggara. Malah sampai katanya ada role modelsnya buruan saya di Florida, di New York. Ini kok bisa sampai ke situ? Ini gimana? Ini merinding, gue tuh merinding nih, kawan baik semuanya. Kota Bandung loh. Dulu juga Kota Bandung begitu, tapi wilayahnya musik. Tapi ini wilayah yang cuma urban farming. Luar negeri urban farming, kalau diomongin luar urban farming juga mereka juga udah bergerak, tapi tidak sehebat kita. Sehebat maksudnya jenisnya dan lain-lain. Kenapa urban farming mereka nggak bergerak? Karena mereka juga udah kaya-kaya, udah punya lahan besar, udah jadi pertaniannya udah modern. Tapi di saat urban farming mereka mungkin akan urban farming modern kalau bahasa Indonesianya, bahasa kitanya. Tapi ini kenapa bisa sampai ke sana? Iya, ini juga yang kalau dipikir-pikir saya sendiri pun merasa tidak menyangka kejadian itu. Hanya memang prinsip kita sejak awal bagaimana memperkenalkan buruan saya ini ke berbagai pihak. Jadi kalau saya itu ada orang yang ngajak diskusi, ada yang mengundang dimanapun siapapun, saya selalu berusaha untuk hadir dan menyampaikan tentang konsep ini. Nah, saya juga mungkin ada satu momen pada saat itu saya mengikuti sebuah acara yang sifatnya internasional begitu. Dan saya bercerita tentang itu, ternyata ada salah satu negara lah, kota namanya Milan yang menangkap itu dan mereka melakukan kontak langsung karena ceritanya pernah mendengar ada dari Kota Bandung menyampaikan tentang bagaimana menyelamatkan bumi ini melalui ketahanan pangan. Nah itu kemudian kontak-kontak formal, kemudian mereka mengundang dan untuk bergabung di dalam yang namanya Milan Pact atau MUFPP, namanya Milan Urban Food Policy Pact. Jadi ini kota-kota dunia yang concern terhadap ketahanan pangan, sustainability food gitu, yang diinisiasi memang oleh kota Milan, makanya namanya Milan Pact. Dan Bandung dijadikan menjadi anggota dan kebetulan memang untuk Asia Tenggara ini baru Bandung. Di Indonesia baru Bandung, kemudian di Asia Tenggara baru Bandung yang diundang untuk menjadi bagian anggota Milan Pact. Nah dari situlah mulai alhamdulillah kita kemudian banyak diundang untuk presentasikan dan itu mulai menyebar lagi. Malah terakhir ada khusus kota-kota di Eropa juga menangkap ini. Salah satunya kota Roma, tapi ini sedang dijajaki yang berminat juga setelah mendengar. Dan bagi mereka justru ini yang menarik, ternyata yang muncul kurang mah bahasa kampung, mungkin cekurang naon gitunya, ternyata bagi mereka ini menjadi besar. Bagaimana pemberdayaan masyarakat itu terjadi, yang dari level terbawah masyarakat, bagi orang luar itu menarik. Karena pendekatannya bukan pendekatan teknologi, bukan pendekatan alat gitu, tapi memberdayakan, dan bagi negara-negara lain ini menjadi menarik. Dan itu kemudian karena pada hakikatnya kan kalau bicara pangan itu balik lagi ke orang perseorangan, dan Kota Bandung tadi melalui buruan saya sudah memulai itu berbasis masyarakat. Nah, ini yang mungkin ya karena beberapa kali yang menarik itu jadi bagi mereka susah gitu untuk mengkolektifkan. Begitu. Karena mereka memang punya pride masing-masing, tiap orang susah untuk berguyup. Padahal kalau dari sisi produksi pertaniannya kita jauh. Tapi kan itu mereka punya pribadi masing-masing kebiasaannya begitu. Tapi justru latar belakang termasuk dampak sosialnya, dampak positifnya selain untuk pemberdayaan, kemudian budidaya, juga dampak-dampak lain yang ekonomis dan lain-lain itu tadi. Itu sesuai dengan isu dunia sekarang, kalau kita bisa isu global.
bagaimana sekarang kota-kota di dunia tanda kutip ketakutan lah begitu dengan adanya bencana iklim global gitu. Salah satunya dikhawatirkan akan kekurangan pangan. Nah, Ini Kota Bandung sudah mulai ketahanan jadi pangan dianggap berjalan. itu yang dianggap ya bagi mereka ini menarik. Will, foto video yang Milan ada ya? Oke, nanti ini kita akan ngobrol lagi panjang. Ini kebetulan memang disaksikan sama Kang Willy juga di belakang panggung gitu. Nah, makanya tadi gue nanya, ternyata ada video video tentang apa? Contoh percontohan bernuansa ini yang dipresentasikan di sana ya. Oh iya, untuk Milan. Termasuk itu banyak komunitas-komunitas ataupun perseorangan tadi kreatifnya orang Bandung tuh anak-anak Bandung mereka melakukan kolaborasi komunikasi sendiri dengan luar membawakan tema tentang buruansa ini. Jadi bukan kita sebetulnya juga kaget ternyata ada teman ya di Florida, kemudian kemarin di Jerman gitu anak-anak muda yang berhasil dia membawakan satu tema tentang karena lingkungan ini memang isu yang sudah mendunia. Orang kita yang di sana apa orang kita? Orang kita mungkin ikut semacam pelatihan, workshop, termasuk lomba-lomba begitu ya, inisiasi begitu. Dan tema ini menjadi menarik sehingga dibawa ke sana. Ya, dan di sana menjadi bahan presentasi yang menarik. Di luar negeri malah jadi lebih respect, mereka pasti di respect. Iya. Pasti respect. Coba bayangkan Mang Erwin, judulnya aja buruan saya. Naon urangnya ulah wakaku orang luar negeri kan. Orang kita suka dilirik yang sebelah mata ya. Ternyata kalau dipresentasikan menarik. Dan itu kalau ketemu dengan orang Milan, kalau ketemu itu langsung halo buruan saya. Mereka malah sudah pasti ngomong buruan saya. Itu yang ya itulah. Saya juga. Apalagi kalau mereka sudah mendengarkan atau melihat artinya dari buruan saya itu sendiri, pasti mereka lebih respect lagi ya. Wow, kalau begitu kita akan langsung aja lihat kawan baik semuanya video dari DKPP juga dan buruan saya. Ini salah satu video dipresentasikan untuk Milan tadi yang Milan apa Pak namanya? Milan Pack namanya. Oke, kita lihat aja langsung videonya dan menarik sekali. Gue udah lihat dan kalian juga harus lihat. Let's check it out. Buruansae, a good yard and integrated urban farming. What is Buruansae? Buruansae is integrated urban farming program held by Bandung Regional Food and Agriculture Office. This program is intended to overcome food inequality problem in Bandung by cultivating yards for foods to meet their household need. The sectors of Buruansae: fish, compost, plant nursery, vegetables, livestock, medicinal plant, fruits. Our tagline: healthy, natural, economical. The citizens are expected to learn how to produce their own food to obtain healthier, more natural and economical food through this program. Healthy. The food is managed directly by the citizens so that the process can be controlled and pesticide use can be reduced. Natural. The foods are naturally produced and taken care using natural pesticide and fertilizer. Economical. The foods produced can be consumed or sold in small scale. The benefits of Buruansae: healthy food awareness. Citizens can be more aware on healthy issues, especially the foods they are consuming. Market potential. Farming can bring up market potential, which can be used to support financial needs. Agri-education and ecotourism. If many citizens implement this program, they can have agri-education, which provide farming education and ecotourism. Leisure food. Buruansae can also generate positive and interesting activities by taking care the plants directly so that the urban agricultural innovations can be done, such as using unused goods for farming and decorating walls with environmental graffiti arts. This is expected to make yards become an interesting spot to gather up.
increasing income. Citizens can build up synergies using Buruansai program to obtain additional income from the crops. Urban farming inflation care. Buruansai program can decrease inflation potential in Bandung by its own food production. The result of Buruansai: household food fulfillment, sufficient family food supply for food independence. The food chains. Food chains will always rotate from planting, harvesting, and consuming. The Center of Excellent, Healthy, and Safe Food. Food produced by urban farming is healthier and well controlled by the citizens directly. Buruansai Integrated Urban Farming sebagai strategi ketahanan pangan di Kota Bandung. Tuh, videonya dong, ya. Aduh, gua aja lihat video itu merinding karena ternyata itu video dibuat sama siapa? Sama anak-anak mana? Ya, tim ini, Willy dan teman-teman ini juga yang tadi, modal nekat drone. Gila, modal nekat, terus akhirnya gambarnya juga jadi bagus banget ya. Nah, ini yang akhirnya bisa jadi satu percontohan atau role model bahwa Kota Bandung itu kalau udah disuruh guyup dan memang mimpinya juga bagus dan mereka udah kena ke hatinya, itu nggak mikirin uang. Betul. Gas jadi. Dari dulu tuh seperti itu dah. Ini sebenarnya jangan dirubah. Jadi ini sebenarnya settingan anak-anak musik tahun 90-an. Ini diaplikasi oleh teman-teman dari Buruansai secara kolektivitas. Walaupun itemnya bukan musik, bisa. Bandung tuh sangat bisa. Jadi kawan-kawan jangan epes mer kalau bahasa Sundanya Maya, jangan minderan atau walaupun banyak investasi dari luar Kota Bandung, tetap jiwa kolektif harus tetap ada. Nah, kembali lagi Kang Gin sekarang ke arah kolaborasi nih. Tadi kan kita ngomong kolaborasi, video aja udah bagus. Ini kolaborasi movement yang dilakukan oleh DKPP dan Buruansai ini merelatekan dengan kawan-kawan yang lain yang di luar dari sana, sudah berjalan apa belum? Ya, jadi ini juga nilai yang besar di Buruansai. Sejak awal memang kita kan ingin membangun bagaimana masyarakat itu berdaya, kemudian inisiatif itu tumbuh dari warga, dan itu terjadi. Nah, karena awalnya seperti itu sehingga kebersamaan itu menjadi kunci. Dan sejak awal Buruansai ini berkembang, memang kita punya semangat bagaimana kita tadi menghasilkan pangan untuk bisa dimanfaatkan sendiri, kemudian bisa berbagi dengan lingkungan. Nah, sifat berbagi ini yang sekarang melekat terus. Dan walaupun pada saat awal kita agak berat mengaduin karena namanya kotanya, pada saat kita memperkenalkan disebut petani, wah pikiran jauh ke kota Bandung atau kota ini kan jauh dari dari pertanian, mungkin terkabayang gitu apakah bisa tidak. Tapi karena kebersamaan tadi ternyata mereka bisa memulai, dan tadi jiwa berbaginya itu terus melekat. Sehingga kita sekarang punya satu agenda di dalam Buruansai itu namanya satu hati, saling bantu hasil tani. Jadi hasil dari yang mereka buat itu mereka tidak berpikir untuk dimakan sendiri, apalagi untuk berbisnis. Walaupun nilai ekonomis ada di sana, tapi berbagi itu. Nah, sifat ini yang menjadi dasar kekuatan di kelompok ini, sehingga pada saat kemarin saja 2 tahun ini pandemi itu hampir setiap momen kita mengumpulkan tadi teman-teman kelompok itu untuk mengumpulkan hasil termasuk olahannya, dan mereka bantu untuk apakah itu nakes yang sedang isoman, satgas, dan itu lakukan secara senang hati. Jadi mereka bisa melak, bisa nanam, kemudian hasil itu satu istilahnya bagi mereka atoh gitu.
mungkin kaget gitu, ternyata bisa. Nah, dari kesenangan itu mereka juga ingin berbagi. Jadi bukan faktor ingin menjadi bisnis atau apa. Nah, sifat ini yang mendasari dan yang menyemangati kelompok sehingga berbagi ini menjadi satu budaya dan keguyuban ini juga menjadi sesuatu yang gampang. Kalau kita misalnya butuh sesuatu aja untuk mengumpulkan, membantu orang, kita tinggal tag aja di grup, padahal kita sederhana hanya punya grup WA, itu hampir setiap pun ingin saling membantu dan mengeluarkan apa yang dia punya. Pantesan pergerakan saya Razia Perut Lapar. Jadi gini, gua tuh punya Razia Perut Lapar pengen berkolaborasi dengan buruan saya. Gua kirain datangnya cuma sedikit, ternyata sampai 500, itu baru sedikit katanya, sampai 500 paket, terus hanya baru 20 ya? Iya, Baru 20 kelompok dari 300 kelompok loh. Wah, gimana kalau misalkan semua ngumpul? Salah gua berkolaborasi. Salah tuh maksudnya awalnya karena mau sedikit saja gitu, ternyata mereka salahnya dalam porsi baik ya. Salah gua. Ini harusnya harus pergerakan besar nih, bukannya kecil-kecil gitu maksudnya. Nah, salah satunya ini juga. Iya. Ini juga hasil panen. Iya, ini tanaman mahal loh, ini hasil betul, mahal loh. Betul, mahal. Kalau di luar negeri ini dan untuk orang-orang tertentu ini menjadi makanan makanan mahal dan makanan. Iya. Ini mahal banget loh. Iya. Dan ini bibitnya dari mana? Nah, memang awalnya kita berikan dan itu juga tidak semua bibit, tapi tadi dengan kreasinya, semangatnya mereka mengembangkan sendiri, nyari sendiri, beli sendiri, dan mereka membibitkan sendiri. Ini salah satunya namanya butternut atau bahasa kita labu madu. Labu madu, ya, butternut, labu madu. Jadi jangan sampai jam 12 malam ini suka jadi kereta kencana kalau di Cinderella. Masuk ya drunken master. Drunken master bisa jadi wadah cairnya, namun digaringkan mah. Gila lo, ini sebenarnya mahal. Makanya kaget buruan saya bisa sampai menghasilkan labu madu ini. Dan ini nilai ekonomisnya besar kalau misalkan memang ini jadi satu. Kebayang nggak sih Pak mau bikin mall UMKM-nya buruan saya gitu atau martnya? Iya, betul. Kepikiran nggak Pak? Justru itu juga yang menjadi target sekarang karena tadi perkembangan. Jadi kita ingin membuat semacam kafe lah atau masakan khusus yang memang kita ambil langsung dari buruan saya, kawan kelompok ini semua. Iya, dan malah sekarang beberapa kelompok sudah menginisiasi sendiri. Mereka melakukan eksperimen sendiri atau bekerja sama dengan lingkungannya, apakah dengan kafe-kafe, dengan hotel yang mereka coba mengolah. Dan sekarang sudah banyak. Kadang-kadang saya juga terkaget-kaget ya setelah melihat mereka mencoba mengolah dan ternyata hasilnya keren. Dan pengusaha-pengusaha ini kayaknya harus mulai melek matanya nih. Kalau pengusaha mau invest, boleh itu dengan kerjasama dengan ASN boleh dong, dengan DKPP. Dengan senang hati dan memang itu sangat terbuka. Dengan kelompoknya langsung pun. Ini seru nih. Kayaknya kalau menurut saya sih mendingan kita bikin manajemen Pak. Ya asik nih kayaknya. DKPP kita bikin satu building manajemen, kita bukakan konsepnya ke para pengusaha, CSR pada masuk, pengusaha investasi pada masuk, di bawah naungan pemerintahan. Sangat seru. Ada hulu hilirnya jalan. Betul. Dan ini dampaknya. Kita ngobrol di luar Pak kalau ini. Strateginya seperti apa kita ngobrol di luar. Dan ini hanya satu trigger aja yang gue bocorin ke kalian bahwa mimpinya yang akan dilaksanakan oleh DKPP dan buruan saya adalah membuat itu tadi ini menjadi sebuah pemasaran yang lebih lebar ya, itu dalam bentuk segar maupun dalam bentuk olahan. Yes, dan membuat sebuah mall lah, minimal mall kecil yang akhirnya para kelompok buruan saya ini bisa menitipkan panennya di situ, koperasinya juga berjalan atau sirkulasi bisnisnya juga jual belinya berjalan. Betul. Negara memfasilitasi, buruan saya memfasilitasi. Iya. Wow, seru Ini kayaknya kalau ngomong pasti saya akan bocor nih idenya, soalnya di otak saya udah langsung wah gimana kalau bikin ini gitu. Ini emang tujuan saya juga kayaknya saya akan ngobrol dengan nanti kalau Pak Kadis nggak ada, saya izin sama Willy ngobrol ya. Saya izin ngobrol sama Willy panjang lebar untuk mengkonsepkan apapun bentuknya kolaborasi
dengan pemikiran saya, dan mungkin tempat kita bisa dipakai Pak untuk ngumpulin kawan-kawan nanti roti golovers. Bisa, karena ada lantai atas bisa dipakai untuk, kita sudah siapkan sound system kecil untuk ngobrol-ngobrol lah apa segala macam untuk kayaknya nih saya berpikir ini kebayang nggak kalau anak muda jadi petani Pak. Betul. Juret tuh anak muda bisa jadi petani dan dia berpikir pengen bikin ini jadi lifestyle. Itu mimpi keren tuh Pak. Kayaknya harus dijadiin buruan saya tapi ke arah millennials. Seru ya Pak. Iya. Dan jangan salah nih, Kota Bandung walaupun tadi tidak punya lahan, bukan daerah produsen, kalau digali, dan ini kenyataan. Jadi yang namanya petani-petani milenial justru banyak tumbuh dari orang-orang Bandung. Itu yang saya juga kadang-kadang sering, mulai sekarang banyak terkaget-kaget. Saya diperkenalkan dengan anak muda yang dia sudah berhasil ngolah, kemudian ekspor sendiri, begitu. Dan ini banyak ternyata di Kota Bandung. Nah ini kalau kita akomodir, kemudian ini menjadi penguat untuk menguatkan juga tadi ini bisa memasifkan lah ya orang-orang yang sudah berhasil, kita kumpulin secara milenialnya mereka, di-sharekan ke kampus, ke sekolah-sekolah. Dan ini skalanya sudah skala keluar, wisata jatuhnya ya Pak. Wow, keren. Juret juga udah bikin mimpinya wisata katanya. Ini kayaknya kita juga ini karena Red kayaknya bakal jadi nih Red wisata. Nah, satu nih Pak, sedikit ini terakhir kita akan coba tanya ke Kang Gin. Caranya menjadi anggota Beruan Sai bagaimana? Ini sebetulnya kan tadi tumbuh dari kemauan dan kesadaran. Nah, secara formal lah begitu. Kalau kesadaran, kemauan itu kemudian diformalkan, mereka membentuk semacam komunitas yang tadi namanya kelompok gitu ya. Nanti secara administrasi kelompok itu nanti didaftarkan ke kewilayahan, kalau di kita ke lurah, nanti disampaikan ke kita. Nah setelah itu secara tidak langsung kita punya kewajiban untuk melakukan pembinaan pada kelompok itu. Jadi itu akan secara langsung dan itu mudah. Berapa orang minimal kelompoknya? Tidak dibatasi sebetulnya. Ada yang satu kelompok itu malah ada yang awal itu hanya 7-10 orang begitu. Pada saat awal membangun, tapi setelah berkembang mereka bertambah. Bisa nambah orang masukin mereka secara masif dan secara non birokratif juga bisa masukin orang. Hanya memang kita berharap ini dilakukan secara kolektif karena untuk memudahkan, termasuk untuk memberikan semangat kan. Karena istilahnya menggawe seorang orang kota. Kita ngebon, kan cana naon gitu, tapi lamun bebarengan saling menguatkan, saling menyemangati, dan itu tumbuh dengan sendiri. Dan setelah itu terbangun, kita juga dengan sendirinya punya kewajiban. Malah kita akan dengan senang hati kalau sudah ada komunitas yang tadi sudah mulai membuka diri, punya semangat, kita juga semangat untuk mereka, untuk mendampingi mereka, untuk mendampingi. Dan itu legacy juga ya Pak, ini legacy banget nih untuk Kota Bandung. Legacy juga almarhum Pak Wali Kota, ini legacy buat beliau nih, amal ibadah yang akhirnya ini bisa jadi berjalan. Dan saya juga tergerak nih dari pemaparan Kang Gin, saya tergerak untuk ini bisa kolaborasi secara profesional nih pada akhirnya. Dan akhirnya mengundang semua kawan-kawan di luar, baik dari hulu yang dalam konteks yang para pengusaha dan lain-lain untuk bisa bersatu di situ sendiri. Dan nikmat kan, karena saya pun bisa bicara begini, kemudian tadi selalu harus karena saya melakukan juga sebelum itu. Jadi merasakan walaupun sekarang agak kurang terurus. Karena paling tidak semangat dan memulai itu juga yang penting. Dan itu dirasakan bagaimana. Dan seperti sekarang rasanya selalu pengen cepat hari Sabtu atau Minggu karena biar ngurus dan mulai bikin makan sayuran gitu yang di sekeliling. Jadi nikmat ya. Dan itu tidak bisa terbeli lah. Wow. Nah, di saat mereka mau mendaftarkan sudah ada kelompok, itu bisa langsung ke Instagram atau ada telepon khusus? Nanti tadi kita lakukan pembinaan, kemudian kita masuk, nanti ada komunitas, kita ada database-nya, kemudian secara hubungan komunikasi juga kita ada beberapa seperti WA group dan sebagainya, dan itu selalu kita lakukan komunikasi. Lapornya directly ke kantor atau ada di Instagram pun ada nomor telepon dicantumkan? Untuk di lapangan kita ada punya teman-teman yang namanya penyuluh pertanian. Ada termasuk juga teman pendamping buruan saya. Yang itu yang selalu ada di lapangan. Hadir terus itu bisa secara langsung atau melalui IG kita gitu. Di mana IG-nya Pak? IG-nya DKPP
Kota Bandung. Kota Bandung. Oke, Ya. bener DKP Kota Bandung siap. Atau kalau enggak dibuka aja buruan saya di sana. Oh, ada. langsung buruan saya juga Ya, ya. ada. Jadi bisa nanti komunikasi dan hubungan itu bisa dilakukan di situ. Oke. Termasuk Buruan saya akses. BDG berarti ya oke, siap. Termasuk kita sendiri kan. Seperti tadi pagi ada undangan, Pak akan panen dan ingin dikunjungi. Kita itu paling semangat kalau sebenarnya kita pasti akan hadir, akan datang di tengah-tengah warga. Gue kebayang nih pengen ngumpulin orang videografi, orang fotografi gitu, musisi-musisi bisa relate sebenarnya bisa karena Iya. mereka tuh entertainer itu sebenarnya sangat fleksibel, objeknya apapun bisa jadi sesuatu sebenarnya. Ini yang kepikiran saya akhirnya bisa coba nanti kita ngobrol di luar untuk membangun sebuah trigger baru lagi dengan buruan saya. Aduh, mantap Pak, terima kasih banget. Ini kita sudah berbicara panjang lebar. Saya juga kalau misalkan dibocorin semua juga nggak asik ya, kita cuman waktunya pendek, pengennya ngobrol panjang 2 sesi dan lain-lain, tapi ya cukup begitu saja. Nanti kita lihat progres. Gue sih pengennya langsung progres gua dengan atau kita dengan buruan saya, Roti Golovers dengan buruan saya, Erwin Moron dengan buruan saya, bagaimana terus nanti kawan-kawan komunitas di luar ini dengan buruan saya, ini bagaimana bisa merelatekan itu gitu. Ini connecting yang bagus banget. Amin, nuhun pisan, Kang Jinjin nuhun, thank you banget. Teman-teman semuanya terima kasih sudah mendengarkan kita. Saya tidak akan menyuruh kalian subscribe, like, and comment, nggak perlu lah. Nonton aja, ambil maknanya, ambil konsep-konsep kita juga bisa kita relatekan dengan kawan-kawan semuanya. Kalau kawan-kawan punya link nggak? Kirim ke kami biar kita bisa relatekan bareng dan semuanya bisa berjalan lancar. Terima kasih semuanya. Mas banget ada. Thank you. Kita ketemu lagi next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di Kawan Baik channel ke depan ya. Bye. Thank you. Alhamdulillah. Nur kan? Siap. Nuhun kan.